Oke, Andri Oke, Hakim thank you ini bro. banyak di-request nih Oh, sama viewer-viewer gua. Kita kan kenal udah lama ya, kita udah ya. kenal lama dari gua awal-awal banget bangun Dari ternak uang. dari lu ternak uang ya? Dari gua awal banget Itu ternak kita uang. berarti masih puluhan miliar kali ya? Iya, masih masih puluhan miliar itu gua waktu itu. Terus ketemu Terus kedua ratusan miliar, iya, sekarang udah triliunan. sahamnya sama waktu itu juga, Arto Iya, kan. benar Kita benar dulu benar main di benar. Arto dan dulu Mmm, gua sama Bro Andri ini kita sering tukar pikiran, bener. suka nongkrong di PIK juga ya Iya kan. iya iya, kita Makanya nongkrong agak di PIK. unik, lu dari dulu dia tuh sukanya nongkrong di PIK, padahal waktu itu rumah lu belum di PIK kan? Gue di Ancol, sampai sekarang gue juga di Ancol. Baru, minggu depan lah gue pindah ke PIK. Nah, ini gue pengen nanya, jadi sebelum kan waktu itu lu sempat cerita ke gua di sana, Mmm, lu tuh mulai dengan alat berat, ya kan? iya, Jadi sebelum lu di capital market ini mhm. sebenarnya, apa sih yang lu kerjain dulu? Dulu gue bisnis Bro, gue dulu kuliah di Amrik, gue balik, eee kerja sama bokap Ya. sebentar ya, 3 bulan, terus gue ributnya benar-benar besar lah, sampai gue nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gue keluar, gue bisnis sendiri, terus bener-bener tuh nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gue keluar, udah gue bisnis sendiri, gue bisnis alat berat. Gue pinjam duit, sebagian gue pinjam duit sama, eee, apa, ada leasing alat berat, gue pinjem di sana, DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh Mhm. usaha apa, Bro? Bokap gue itu di bidang, eee, impor otomotif ya, motor, sama tambang. Oke, tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya, di Oke, Bangka Belitung. oke. Iya. Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu Mhm. bikin alat berat sendiri, usaha Iya. sendiri. Karena kan gue kerja di tambang dia kan, gue kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah, gue tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat, ya udah gue mungkin bisa fill the gap di situ, Oke. Tapi gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya Mmm. lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah gue dari alat berat, itu awal-awal jalan ya 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu, lu harus bangun smelter baru bisa punya tambang. Nah jadi alat berat gue nggak sewa Bro. Oke, Karena hilirisasi ya waktu itu ya? hilirisasi, alat berat gua yang sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macam-macam tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gua trading komoditi lada, terus restoran juga gua pernah, kafe, itu macam-macam Bro. Makanya gue bener-bener lihat lu ya, menurut gue lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gua Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya Bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lu lompat? Gua kan waktu itu gua baca bukunya Mmm, si Buffett kan. mmm, Jadi gua berdagang, gua nggak mmm, bisnis, gua dagang terus pengen gua timpukin ke mmm. market semua. Nah lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gue Ya. realize-nya tuh lambat Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu ke sana? Kalau gua kan Bikin gue bukunya Warren Buffett tuh. nah, Lu apa waktu itu? bikin gue ke sana, jadi, bokap gue itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya Nah, apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk. Oke, Kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. oke. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang kan? Alobank, itu jual ke, Pak Charul Tanjung. Oke. Nah di situ, gue sering denger dia ngomong gitu loh, pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-sekilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah lalu yang punya S Hardware juga teman dia juga. Kawan sama Ses, grup? kawan lama, Oh, teman oke. dia juga. Nah jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri sini nih, ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, Oh, janganlah. inisialnya Pokoknya jangan. top 10 lah. Nah, Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu Oke, dia top 10. oke. Nah, tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke, Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. oke.
Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan bro. Gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes. belajar di sono, lu Yes. denger oke saham ini harus jadi kaya. Yes. Nah awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, gue Itu tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya di saham tuh ada yang ngajarin gak? Nah pas gue denger itu, gue bego bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu 2017. Oke. Cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Benar. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung. Gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya. Gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, Ya. 50%, unlimited gitu loh bro. Ya. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Ya. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih kayak kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Ya. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Ya. Sampai akhirnya gue dapat formula gue sendiri. Oke. Gitu. Nah ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Gak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue nggak ada ilmunya tuh, gue nggak pernah diajarin. Bokap gue mah nggak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia nggak ngerti bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Ya. Hampir 90% owner emiten tuh nggak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Ya. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya gak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gue, ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro.
Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama Kayak aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama, tapi mungkin benar. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro. Nah dia bilang lu ngapain capek-capek. Kan working hoursnya panjang tuh kalau di restoran kan. Dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya. Sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede. Lu kerjanya sedikit dapetnya banyak. Nah, menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa mindset seperti tadi ya. Bisnis itu yang penting dikerjain yang besar sekalian, jangan Yang bisnis besar. yang kecil. Iya. Nah ada nggak kalau tentang mungkin keuangan, tentang investasi yang lu pelajarin dulu? Karena bokap gua, jadi ini kalau kita orang Chinese ya, orang Cina ya. Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gua juga bilang, lu jangan kayak yang Cina yang kayak gini nih, ya. Cina bego, Cina tolol, ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, apa toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu loh, yang gede-gede. Tuh. Jadi dari situ gue juga oh ya mindsetnya harus ngejar yang gede nih. Ya. Gitu loh. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada frameworknya kan. Lu ada kira-kira lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih. Dia cuman ngomong. Cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah along the way gue di capital market, gue mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Ya. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia gak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang ketemu. Itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen menurut gue sangat gampang bro. Oke, jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja bro? Kayak stepnya kira-kira ini yang gue cari tuh harus kayak gini, harus kayak gini, gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara gak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung gak? Untung, cuman lama bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bank Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Ya. Nah di situ gue all in bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah. Belum all in lah. Gue ada 5 emiten tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya udah gue masuk, tidur, gak gerak tuh. November, Desember. Dari berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000 bro. Oh udah agak mahal lu masuk udah ya? Udah terbang dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di 4.000. Terus dia crash kan. Dia crash jadi 2.000. Gue average down. Average down gue cuma sempet di 3.000 kalau gak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi. Duit gue udah mentok. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. Oke. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah. Kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun. Bego banget gitu kan, gak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu hajar di Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke. Lu crashnya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu gak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID 2020. Semua sahamnya bagus. Ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Semua sahamnya fundamentalnya PE-nya, PE/BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya. Tapi semuanya ada fundamental lah. Tapi crash. Nah dari situ gue belajar memang lu mau sebagus apapun value investing kalau crash ya crash. Gitu. Betul. Itu kan waktu itu lu sempat ada ini kan, lu sempat post yang di Mirai Aset waktu itu lu beli gainer lu tuh BBHI kan? Iya. Alobank. Iya. Nah, itu tahun depannya. Iya, tahun depannya setelah Arto kan. Nah, itu ceritanya gimana? Kalau Arto kan emang Pak Jerry itu orang legend di bankir kan. Jadi makanya ketika dia itu ya semua orang pasti masuk nah, gitu. Gue realize begini, bro. Saham itu kalau di backdoor lu nggak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih, ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli.
Lalu di titik tertentu itu trader itu nggak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah diturunin lu harus sabar. Sampai market maker-nya mulai main. Oke. Nah biasa orang tuh nggak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya, segala macam. Lu nggak sempet mainin sahamnya. Yeah. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah dari jeda situ ke situ menurut gue sekitar butuh waktu 6 bulanan lah. Oke. Jadi waktu itu Arto lu dapat, semua orang udah keluar, gue nunggu di situ nyangkut 6 bulan. Itu lu hajar, lu tebus-tebus terus tuh sampai atas. Gue tebus terus. Oke. Nah dari situ harga average-nya turun ke 400 perak. Dari 400 perak terbang ke 19.000. Oke, nextnya dulu kan berarti kan beli BBHI. Nah itu beli kan BBHI. Dulunya itu kan perusahaan bokap lu Bang Harda sebelum di acquire. Betul. Nah itu kan apakah lu dapat informasi khusus dari situ atau sebenarnya enggak? Enggak. Jadi gue memang tahu BBHI ini mau dijual, tapi waktu itu bisnis bank itu jelek. Karena bank itu harus nambah modal inti 1T setiap tahun. Betul. Bahkan itu bokap lu jual. Bokap gue jual itu karena dia bilang bank itu untungnya paling 3% lah. Karena lu kan harus ambil pinjaman dari orang, lu pinjemin orang, lu ambil selisih nih. Dari kasih orang bunga sama lu dapat bunga net dari interest orang. Marginnya. Yes, lu dari selisih itu kurang lebih sama ada yang nyangkut-nyangkut kan banyak ya. Jadi kurang lebih 3%. Gimana caranya lu dari modal lu cuman untung 3% tapi nambahnya 1T bro. Waktu itu modal intinya sekitar 500-an miliar lah. Gimana lu 3% dari 500 miliar bisa setor 1T setiap tahun. Gak masuk akal ya. Bokap gue bilang udah jual aja. Oke. Jual. Nah disitulah dijual. Tadinya banyak yang dealing-dealing. Ya gue mungkin gak enak lah sebutnya. Siapa aja dealing-dealing. Terakhir ke Pak CT yang dealing. Nah pas di dealing itu bokap gue ada sempat ngomong ke gue. Ini BBHI kita akhirnya mau jual aja nih. Gue waktu itu bilang ke bokap gue. Jangan jual full. Jual aja. Misalnya sisain 5%. Nah terus bokap gue bilang. Gak usah lah. Bang rugi mulu, susah bisnis bang gitu. Jual aja 100%, nah dia jual 100%. Terus gue tanya juga, kan papa udah jual nih, gue boleh beli gak di pasar? Jangan beli, bisnis bang gak bagus, dia bilang gitu. Oke. Nah, cuman gue kan ada pengalaman di Arto kan bro ya. Masa sih dibeli sama pengendali baru, masa pengendali barunya gak mainin, biarin tidur ya kan. Lu contoh nih, lu beli Timothy Ronald akuisisi perusahaan A deh. Gak mungkin dong perusahaan A lu bikin tidur dong. Pasti lu bangunin. Nah gue juga berpikir masa sih tidur. Gue sebenarnya untung saham tuh cara pemikiran simpel-simpel doang bro. Gak ada yang rumit-rumit. Kayak orang-orang tuh rumit-rumit tarik garis gak ada. Gue merasa kayaknya mungkin jadi sesuatu ya. Nah tadinya tuh gue jual sedikit Arto. Waktu itu harganya BBH itu dijual di 149. Gue beli tuh 200 juta di harga 177. Udah dijual baru gue beli. Di harga 177 udah naik juga ya. Terus dari 177 ini berapa bulan kemudian dia terbang bro. Ke 1000. Nah gue averaging di atas. Gue beli lagi 2-3M. Jadi average gue di harga 900. Oke. Tapi misalnya orang bilang apakah gue tahu harga sih? Gak tahu bro. Oke. Kalau tahu mah gue jual semua Arto gue. Karena waktu itu gue udah lumayan kaya. Gue udah adalah 15 miliar adalah. Kalau 15 miliar itu gue all in BBHI mah, wah. Luar biasa itu. Gue udah luar biasa kaya bro. Jadi gue gak tahu juga gitu. Jadi lu walaupun misalnya orang bilang lu insider apa, lu juga gak tahu bisa segitu. Karena gini ya, teman-teman tuh banyak yang kira bahwa misalnya let's say lah ada insider. Tapi kan kita gak ngomong insider. Let's say ada insider. Saham itu gak segampang itu dikontrol. Gak segampang itu. Bahkan kalau teman-teman lihat saham-saham yang terbang ya, gue gak enak sebut emitennya. Beberapa emiten yang terbang, bandarnya tuh targetnya sekian nih misalnya, let's say 1000 lah targetnya. Tiba-tiba tuh nyampe 3000 tuh bandarnya bingung sebenarnya. Tapi kalau dia buang sekarang, retailnya udah pinter nih, kabur nih. Kabur nih, lari retailnya. Jadi bandarnya pun era sekarang nih, tuh pada bingung sebenarnya. Iya bingung, kok segede gini. Iya, terus gue harus ngapain sekarang? Iya. Bingung dia. Betul. Dia mau jual apa dia jualan, tapi kalau ketahuan dia jualan habis pasti barangnya. Yes. Jadi sebenarnya gue enak ngomong sama lu tuh karena gue ngomong sedikit tuh lu udah paham gitu loh. Lu udah ngerti lah. Kan pelaku market gue juga cuman di Arto bro. Gue puluhan miliar pertama tuh dari Arto waktu itu. Cuman lu pernah ada akhirnya jadi bisa pengalaman gak enak gak? Dari yang awal-awal nih kita ngomongin sebelum Pani ya. Ada gak saham-saham yang akhirnya lu ngerasain rugi gitu loh? Ada. Gue sih orangnya belak-belakan. Gue di Karwe gagal. Gue pikir dia mau di backdoor. Jadi backdoor itu bener-bener tergantung ownernya sih.
Kalau ownernya jago market, jadi bagus. Kalau ownernya nggak ngerti market, zonk. Oke. Gitu. Jadi yang di BBHI juga sama ya, akhirnya dia terbang tuh dulu gue targetin ini bisa ke 2.000 aja lah, gue udah seneng. Ya. Totonya 10.000 bro. Oke. Gimana caranya lu bisa nilai kualitas manajemen dalam saham? Kalau sekarang kan orang banyak lihat ownernya nih. Karena ibaratnya ownernya ini mau ngasih duit ke retail atau enggak kan. Dan ada satu owner yang pernah ngomong ke teman gua, dia bilang bahwa valuasi itu kemampuan yang penting gitu. Jadi gimana cara lu nilai kualitas owner atau manajemennya nih, yang kira-kira sahamnya tuh era sekarang layak dikoleksi? Nah sekarang ya gue udah level yang lebih tinggi lagi bro. Ada perusahaan di backdoor, tapi fundamental bagus nih, tapi ownernya nggak ngerti saham, gue nggak mau pegang. Lu harus ownernya mau main saham? Ownernya harus ngerti saham. Oke. Setidaknya dia hire orang yang ngerti saham baru gue mau masuk. Karena percuma bro, dia kalau nggak ngerti saham nih, sahamnya tinggi, ujungnya dia jual. Oke. Dia balik lagi ke bisnis real. Oh, oke. Ngerti gue. Karena 90% pebisnis real tuh gitu. Dia dapat duit dari capital market buat balikin ke realnya. Malah di TP, dijual-jualin dia balik ke real. Nah ini kan akhirnya merugikan kita sebagai pelaku pasar. Oke. Mungkin kan 2025 ini kan ini fenomena yang sangat berbeda. Zaman Covid kan dulu ya itu sama apapun naik. Abis Covid itu ada trennya teknologi sampai akhirnya Bukalapak tuh seorang kapok semua. Kapok. Abis itu saham tuh dulu kan Covid 30-an T ya per hari. Sekarang udah mau balik tuh ke 30-an T. Jadi udah 28 29 T, dulu sempat di 8 sampai 10 T itu kan 2022, 2023. Nah, sekarang tuh fenomena yang gue lihat pribadi itu adalah ini sebenarnya nyontek India, di mana ini gayanya Mukesh Ambani. Yes. Dia Reliance, dia goreng sahamnya, ketika dia dapat duitnya dia nggak TP kayak yang lu bilang. Tapi dia nyolokin aset beneran. Jadi dia beli perusahaan beneran. Biar PI-nya jadi bagus. Jadi awalnya PI 80 tuh jadi bagus PI-nya. Itu yang dilakukan Pani juga kayak gitu, bro. Dia naik, ya mungkin menurut gue sih pasti dia ada jual-jual sedikit, pasti ada kali ya. Jual-jual sedikit, tapi dia beresin fundamental, dia masukin ke belakang biar PE/BV-nya mengecil terus. Biar dia bisa naik lebih tinggi. Perusahaan apa sih bro yang kira-kira menurut tuh ada menarik seperti itu? Karena mungkin kita bisa cerita Pani sedikit ya. Pani itu gue inget, jadi ini gue bisa vouch buat dia. Gue sama dia tuh waktu itu kita ngopi kayaknya di Senopati deh. Waktu itu bareng ada Filman juga Trimegah. Sama ada Alvin waktu itu. Kita ngobrol, Pani itu 1.000 harganya. Dan gue inget lu tuh kayak nge-pitch Pani ke semuanya. Lu cerita lah waktu itu tentang Pani. Gue beli sih, tapi saya beli terlalu dikit bro. Gue beli cuma 1 M karena waktu kan gue Lu kan waktu itu hajarnya Bitcoin kan. Gue all in di Bitcoin. Gue pikir ini menarik sih, ceritanya lo menarik. Waktu itu yang lu cerita ke gue tuh jalan tolnya aja berapa? Jalan tolnya waktu itu keluar berita 18 T. Iya. Waktu itu market cap-nya masih 1 T. Murah banget tuh. Kayak masih di bawah deh bahkan. Di bawah. Makanya gue tuh selalu investasi saham tuh nggak yang ribet-ribet bro. Logika dagang kita. Soalnya emang gue kan backgroundnya pebisnis. Jadi gue tuh logika pebisnis aja gitu. Gue lebih main psikologis owner kayak gimana. Kayak misalnya lu akuisisi. Masih sih saham lu bikin tidur kalau lu ngerti saham ya kan. Terus misalnya lu market cap 1 T. Jalan tolnya 18 T. Gue lebih kayak psikologis owner lah. Itu sih. Gue gak yang rumit-rumit bro. Dan itu kan juga menarik kan, dimana waktu itu mereka jualannya kan juga luar biasa tuh. Gue sampai ke ujung tuh. Dan tanahnya Pak AS kan, Pak Tony Salim punya tanahnya. Itu bisa sampai jauh banget kan. Sampai jauh, betul. Waktu itu tesisnya menarik dan itu salah satu play yang bikin orang Indonesia banyak untung kan. Nah tapi apa yang pertama kali bikin lu decide, oke, ini ide gue mau Pani ini dari mana idenya? Waktu itu gue ada TP Arto, gue ada TP BBHI. Waktu itu duit gue udah puluhan M bro. Nah terus gue bingung, beli apa lagi ya? Karena lu tau lah di Indonesia itu gak banyak pilihannya kan. Barangnya dikit. Yang bagus tuh sedikit. Jadi gue bingung masuk apa ya. Nah waktu itu kebetulan gue cuma ketemu Pani doang. Gue ketemu Pantai Indah Kapuk. Gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBHI. Gue kayak ada merasa kayak sedikit deja vu gitu bro. Ini sama persis nih. Pokoknya nih gue merasa nih Arto di backdoor, RI1, RI2, BBHI di backdoor RI1, RI2. Ini juga sama nih story-nya. Udah ada cerita dia mau RI juga. Di berita waktu itu. Gue bukan insider. Gue waktu itu tuh bener-bener orang misalnya bilang ya, gue insider di Pani. Gue gak kenal Aguan bro. Nah jadi teman-teman mungkin ini ya, karena insider tuh juga sama ya, balik lagi. Insider belum tentu benar. Insider bisa lu dikerjain sama informasinya. Bener.
Dan biasanya kita tuh sebagai pelaku pasar tuh bikin due diligence sendiri bro. Kayak misalnya di luar negeri ya. Kalau riset yang luar negeri udah gila-gila bro. Yes. Misalnya mau riset data center, dia terbangin drone ke sono. Bener-bener mau dilihat. Kan sebenarnya teman-teman kalau mau analisa misalnya contoh ya Pani atau misalnya saham properti lain, ya datang aja ke marketing galerinya. Tanya salesnya kan juga dapat informasi. Itu yang gue lakukan. Gue nanya salesnya. Gue datang ke salesnya, gue tanya nih lahannya dari mana sampai mana. Nah, dia cerita tuh dari mana sampai mana ya. Akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede. Terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya. Dari situ gue bisa yang ini udah masuk, ini udah masuk. Artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah. Bro ini oke gak masuk Pani? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti gak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak gak tau, conviction gue tinggi banget. Gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Nah gimana caranya lu ngatur portofolio? Jadi apakah lu yang tipikal 1-3 aja hajar-hajaran? Gua sih kayak gitu ya. Gua gak pernah kayak, gua paling anti supermarket karena Charlie Munger bilang dia aja cuma 3 gitu. Gua waktu itu portfolio gue cuma 1 bro, Pani doang. Oke, hajar full dorong. 90%. Margin gak atau? Enggak, cash dorong semua full. Cash dorong full. Tapi gue itu belinya 4 bulan. Karena waktu itu Pani itu sangat gak liquid. Jadi gue tiap hari cicil beli sampai 3 bulanan lah. Terus itu gak gerak bro. 5 bulan gak gerak, baru bulan ke-6 dia terbang. Terbang. Apa pandangan lu terhadap valuasi di Indonesia sekarang? Apakah menurut lu ini emang saham-sahamnya mahal? Karena gini, di India ada yang berhasil, Mukesh Ambani, tapi ada juga yang gagal kan akhirnya. Jadi Reliance berhasil digoreng, tapi yang Gautam Adanipunya kan kena hantem kan, kena berita jelek, hantemnya jauh. Nah menurut lo apakah kayak gitu bakal terjadi? Karena ini kan siklus kan, dimana COVID itu awalnya yang dari run up 2019 jatuh, yang tech itu jatuhnya pas di Bukalapak, Goto IPO udah gak kemakan lagi sama publik. Apakah ini akan ngulangin siklus yang sama bro? Karena gue lihat ini lumayan mirip nih sama zaman-zaman udah di ujung-ujung Bukalapak sama Goto. Nah kalau gue selaku orang yang ngerti di market, balik lagi tergantung market cap-nya bro. Jadi setiap emiten kan ada market cap besar, ada market cap kecil kan. Contoh nih, lu owner emiten ya. Lu tahu nih perusahaan lu bagus dan lu orang finance, lu mau jaga sahamnya. Tapi karena kondisi global, saham lu crash deh. Crash, tapi market cap lu kecil. Let's say lu market capnya cuma 1 T. Crash nih, jadi 500 miliar. Pasti lu sikat lagi dong. Lu sendiri yang sikat bro. Betul. Nah tapi seandainya nih, ada kondisi kedua, lu punya emiten, market cap lu udah 300 T. Terus crash. Nah mungkin lu gak kuat bro. Power buat nadangnya. Nah jadi sebenarnya tergantung nih. Dia emiten kecil atau emiten gede. Kalau emiten kecil, ownernya punya duit, ketahan. Tapi kalau emiten gede, ya contohnya ya kita ngomongnya Pani deh. Kayak Pani crash tuh waktu yang isu pagar laut bulan April sama Donald Trump kan. Itu sebenarnya ownernya mungkin mau jaga bro. Tapi flow-nya terlalu gede. Lu bayangin, dia market cap-nya waktu itu 300 T tertingginya ya. Crash, itu outflow-nya tuh ratusan miliar bro, sehari. Sehari itu bisa 200-300 miliar. Gak kuat lah bro nahannya. Lu butuh duit banyak banget. Buat dorongnya kan. Iya buat nadahnya duit barang masyarakat juga lu gak kuat. Nah tapi kalau lu market cap kecil, lu kuat. Nah jadi tergantung market cap-nya bro. Nah ini gue ada pertanyaan nih unik nih. Kalau netizen tanyanya biasa sama. Mereka pengen tahu sahamnya apa. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik. Lu cuma boleh pilih 3 saham. Cuman gak boleh lu trade dalam setahun. Lu harus holdnya 10 tahun. Holdnya 10 tahun ya? 10 tahun. Kira-kira apa? Ya ini di sekarang, di pikiran lo aja. Tapi gue udah kondisi kaya seperti sekarang. Iya, kondisinya lo kaya seperti sekarang. Kaya seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chipnya apa? 3-nya apa? Blue chip gue mungkin 1 Mandiri, 2 BNI, 3 BRI. Oke, jadi lu masuk 3 itu ya? 3 itu. Sekarang pun juga gue ada masuk 3 itu. Kenapa yang BUMN bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's say, ini gue ngomong Wakanda ya, pemerintah Wakanda tiba-tiba mau hapus mikro punya loan. Itu kan pasti asing hilang semua. Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya 9%. Iya 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh jadi 11%. Gue beli lagi aja bro di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja
Gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu gak mau ngincar capital gain. Karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earningsnya nih mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu gak ada concern soal itu? Tapi enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih. Gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate. Kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Jadi gue emang lebih high-nya tuh di Mandiri sama BNI. Karena dua-dua ini corporate. Oke. Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu bro, ini kan kita podcast bulan Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret bro. Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan lagi kita dapat 10%. Bego-bego doang bro. Oke. Jadi gue itu sih. Oke. Terus mungkin ada jeleknya, misalnya ketakutannya misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Misalnya MSCI dirubah, lalu asing keluar, pasti yang terdampak kan mungkin blue chip terdampak kan, outflow kan. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Sikat lagi bro, lebih banyak. Lu gak usah kerja bro. Lu mau setiap bulan travel pakai first class juga duit lu gak habis. Nah ini 10 M. Mungkin pertanyaan ini ada, gue tambahin lagi nih pertanyaan satu lagi. Itu kan tadi 3 saham buat 10 tahun. Oke. Kalau satu saham sampai mati. Jadi lu gak boleh ganti. Duit itu semua harus lu all in di satu saham doang ini. Satu saham sampai mati? Sampai mati tapi. Gue beli emiten gue sendiri, gue IPO, gue pegang emiten. Kecuali pengendali. Lu harus jadi non pengendali. Oh gue jadi non pengendali. Lu non pengendali. Kalau pengendali semua orang pasti mau begitu. Karena dia bisa kontrol dong. Bisa kontrol. Emitennya lu bisa beli saham-saham gue jadi, iya betul. Jadi Berkshire Hathaway gitu kan seluruhnya. Jadi Warren Buffett itu. Tapi kalau misalnya gue sampai mati, mungkin saat ini sih gue masih blue chip ya. Masih Mandiri, BRI, BNI sih. Oke, antara 3 itu. Ya, soalnya kalau BCA berarti. Nih, BCA tuh sebenarnya dari 4 ini kalau lu tanya performance-nya paling bagus pasti BCA. Tapi kan lu tahu kan apa? Pemerintah kita kadang suka mempersulit pengusaha. Lu one day lu kalau dicari-cari masalah, lu out. Tapi kalau lu BUMN kan, lu nggak mungkin lah nggak didukung sama pemerintah. Pemerintah pasti support lu. Jadi kalau paling aman menurut gue blue chip yang BUMN, nggak bakal diganggu. Menurut lu kondisi ekonomi Indonesia ini 2045 itu bakal seperti apa kan? Kalau kita baca data-datanya semua, kita top 4 top 5 lah GDP ya. Nah menurut lu itu capital marketnya akan jadi seperti apa? Menurut gua 2045 pasti capital marketnya pasti berkembang pesat pasti ya. Karena gua di 2020 itu investor saham cuma 9 juta. Per tahun ini investor saham tuh udah 20 juta bro. Udah naik 2 kali lipat lebih. Jadi menurut gua ini kan compounding pasti kan. Compounding jadi harusnya pasti capital marketnya mungkin bisa jadi kayak India mungkin. Menurut gua sih Indonesia sama India tuh mirip. Nah jadi mungkin ke arah sana. Nah contohnya dulu tahun lalu kan awal tahun lah itu kan outflow asing gede banget tuh gara-gara MSCI kan. Orang-orang pasar kan tadi udah pesimis banget tuh, ini udahlah hancur lah bursa saham, udah nggak ada transaksi lah. Turns out transaksi malah lebih gede dari lokal bro. Ternyata lokal-lokalnya rame. Nah menurut gue pasti nanti kayak India lah, lokal-lokalnya yang main. Oke, jadi itu di 2045 menurut tuh Indonesia bakal udah lebih mirip sama India. Nah, ini mungkin pertanyaan sedikit Mari. Kemarin gue nonton podcast Elon Musk. Dia bilang bahwa AI dan humanoid itu bakal ngubah semuanya. Nah, kita kan Indonesia nggak mungkin lah kita bikin chip kayak Nvidia itu nggak mungkin. Cuman kan kita ada beberapa bahan-bahannya di sini sebenarnya untuk dua itu. Menurut lo apakah ada saham-saham yang menarik justru untuk sampai 20 tahun ke depan yang merupakan bahan mungkin raw material dari chip ini dan juga robot-robot ini? Kayak misalnya pasir silika kan dipakai tuh. Iya betul, pasir silika dipakai untuk bikin chip ya. Tapi menurut gua kalau di Indonesia kurang. Soalnya tambang itu izinnya tuh setiap dari gua kan dulu bokap gua juga di tambang ya. Jadi menurut gua tuh tambang itu adalah bisnis yang tidak stabil. Lu tuh pegang IUP pertambangan tuh cuma 5 sampai 10 tahun terus gitu lu perpanjang lagi. Jadi kalau one day tiba-tiba IUP lu gak diperpanjang, itu lu udah mati. Itu pertama dari perizinan lu mati. Kedua dari depositnya. Ketiga dari harganya. Keempat, kalau tiba-tiba ada material lain yang bisa substitute, itu juga mati bro. Contoh dulu kan
Misalnya orang pakai batu bara terus bisa disubstitute pakai yang green. Iya. Terus dulu contoh tanah liat gue tuh, bokap gue kan itu dibakar jadi keramik, keramik kayak gini, ya kan. Tapi ternyata bisa disubstitute pakai tanah liat tipe lain. Nah, jadi itu bisa berubah. Nah, contohnya nikel juga. Dulu baterai pakai nikelnya, sekarang bisa dirubah kan, Iya. pakai yang lain. Nah, itu menurut gue tambang itu nggak forever. Oke. Tambang itu nggak forever. Nah, gua ada pertanyaan menarik nih. Kalau misal di negara seperti mungkin India atau Amerika atau Cina, Cina enggak lah, mungkin India atau Amerika ya. Kalau kita misalnya kita bukan investor profesional, kita biasa nyarinya reksadana saham. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham nih yang gue lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul. Nah, Agak nggak perform lah. Agak nggak perform kenapa? Nggak Karena perform. mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk web besar. Iya. Jadi betul. mereka resort untuk ya masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. Betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga Bibit. Dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari reksadana saham. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini ada andil nggak dalam situ? Kalau menurut gue ada soalnya di mana kayak orang oke maunya sendiri gitu. Nggak mau nitip di reksadana. Karena menurut gue zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya beli reksadana indeks lah begitu. Gue setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia gue pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan S&P 500. Gak perform bro. Lu kalau pilih gituan gak perform. Terus management fee kan besar banget 34% kan. Nah ini karena kan gue ambil kelas WMI kan. WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gue agak bodoh bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi. Lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi gak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka gak bisa perform. Itu contoh misalnya lu dapet saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya, harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Ya. Nah itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa perform kayak S&P. Oke. Nah ini gue mungkin pertanyaan sedikit ya. Kan kemarin gue ada dengar beberapa kasus yang di pasar modal ini orang dihack ya. Kita nggak usah ngomong lah sekuritasnya apa. Itu menurut lu kenapa mungkin bisa terjadi sebagai pengamat di pasar? Dan kenapa misalnya let's say bursa itu nggak bisa reverse transaksi? Kalau setahu gue mekanisme bursa itu harusnya bisa reverse transaksi. Itu menurut lu kenapa? Kalau yang kemarin, jadi akun gue sendiri juga ada kena hack bro. Oke. Tapi gue dananya dibalikin. Oke. Dana gue dibalikin. Di sekuritas apa kalau nggak bisa ngomong? Janganlah. Jadi gue juga kena hack. Itu ratusan juta dibalikin tapi dananya. Canggih sekali kan mereka hacker. Jadi pakai malware. Canggih. Mereka. Jadi gue bingung ya. Waktu itu libur panjang bro. Waktu itu libur kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Libur panjang ya. Tiba-tiba gue bingung. Kan kalau sekuritas kan sekarang udah terkoneksi ke BCA kan. Ya. Tiba-tiba ada yang withdraw bro. Oke. 100 juta gitu. Di withdraw banyak. Nah terus gue bingung. Ini apa nih? Nah gue hari Senin gue tanya. Sekuritas tapi dananya udah langsung dibalikin lagi. Oke. Nah tapi turns out ternyata yang gue pelajarin ini harusnya tuh dari akun RDN. Kan namanya misalnya Andri Hakim. Cuma bisa withdraw ke Andri Hakim kan. Turns out ternyata si hacker ini dia masuk ke sistem sekuritas. Lalu dia withdraw ke nama yang beda. Jadi dia bisa approve. Nah salahnya itu mungkin dari banknya ya. Harusnya bank, kalau di bank. Jadi yang kehack itu cuma bank BCA. Oke. Jadi kalau bank lain nggak bisa. Jadi khusus BCA. Karena BCA itu katanya bisa approve. Lu ke akun lain, ke nama lain tuh lu bisa approve. Jadi dia bisa lewat. Nah, jadi salahnya sebenarnya di bank BCA-nya saat itu. Nah ini kan sebenarnya bikin investor yang saham jadi khawatir. Karena gini, kalau di kripto orang tuh punya kekhawatiran, gimana kalau misalnya cold wallet gue dirampok gitu. Ternyata kalau di saham itu bahkan sekuritas pun sekarang ibaratnya bisa jebol gitu. Bisa jebol. Nah dan yang jebol ini bro, yang udah kehack ini. Ini duitnya dibawa lari ke
kripto. Oke. Jadi kemarin gua ada lihat beberapa kasus yang menarik sekali di mana kan awalnya kan mereka ganti seperti itu kan, tapi kayaknya dari banknya mereka tutup tuh celahnya. Yes, betul. Celahnya ditutup jadi mereka pakai cara lain ketika mereka dapat akses akunnya. Ini mereka bikin akun pakai nama-nama ya KTP bodong yang kayak orang-orang betul, judul begitu. Lalu mereka beli saham yang small cap, terus di sini udah dibeli dijual canggih loh. Nah, kalau itu diskursus lain lagi. Iya. Kalau ini hacknya beda lagi nih. Iya. Jadi gue bisa beli gorengan, gue tarik gorengannya, Iya, lu pakai beli dana yang gorengan di sini. Soalnya dia pikir kalau ganti RDN-nya susah tuh. Yes, bener. Itu juga bisa. Oke. Contoh misalnya gue tahu nih akun lu nggak ada duitnya tapi ada barangnya. Iya. Gue tinggal buang blue chip lu. Betul. Jadi cash. Beliin Cash sono. gue di sini gorengan, kan gorengan gampang dinaikin bro. Iya. Gue beli, gue naikin, terus lu makan aja di harga atas. Iya. Kan pindah duitnya. Lu dapat barang, gue dapat cash. Soalnya berarti ini hacker yang melakukan ini ngerti mekanisme pasar sangat dalam berarti. Betul, dia ngerti. Oke, menarik ya. Nah, makanya sekarang tuh kalau lu lihat ya, sekarang banyak sekuritas tuh kalau weekend tuh lu udah nggak bisa withdraw. Ya. Jadi dia sengaja dimatiin. Oke. Nah, ini gue ada pertanyaan mungkin ya. Kalau gue kan udah nggak terlalu ngikutin yang setelah PANI itu gue udah nggak terlalu ngikutin saham karena gue pasif ya sahamnya. Itu waktu itu CBRE itu gimana cerita lu? Deal akhirnya lu pegang sekitar berapa? 5% ya sekarang ya? Gue pegang 5%. Market value IDR berapa ratus M? Tertinggi dia tuh 8T. Gue beli itu dari ratusan M doang. Oh, lu beli ratusan M? Dari ratusan M. Oke. Gue kumpulin dari bawah. Oke. Jadi sebenarnya misalnya orang tanya, PANI gue insider atau CBRE gue insider. Gue awalnya nggak insider. Contoh kayak di PANI aja deh. Awalnya gue gak kenal Aguan karena gue beli sahamnya banyak, jadi kenal. Jadi kenal kan orang pasti kayak lu punya emiten, terus gue beli banyak sih. Ini siapa nih Andri Hakim beli emiten gue banyak, jadi kenal bro. Kan DPS-nya kelihatan kan? Yes, jadi CBRE juga awalnya gue beli banyak bro. Gue pertama ada berita bahwa CBRE ini diakuisisi. Bukan diakuisisi, dia mau beli kapal. Perusahaan kapal kan itu? Kapal Hilong, kapal dari China. Waktu itu market cap-nya masih ratusan M. Tapi kapalnya itu harganya 1,8 T. Gue merasa, wah ini kayak janjian di backdoor nih. Jadi gue mulai beli dikit. Ya. Pas mulai beli dikit, ya gue tanya-tanya sekuritas lah. Kan gue tau lah, kira-kira dia IPO pakai sekuritas apa ya, gue kurang cari-cari informasi lah. Ini akuisisinya bener gak sih? Belinya bener gak sih? Kata sekuritas bener. Ya udah, gue dari situ akum. Karena gue udah beli gede, gue jadi takut dong. Gue harus tahu ownernya nih. Ini bener nggak? Nah akhirnya ngobrol-ngobrol dari teman ke teman, akhirnya gue kenal. Pas dari kenal itu kan akhirnya gue tumbuh conviction lagi dong. Semua ceritanya real, corporate actionnya real. Nah dari situ gue beli lagi. Nah ini mungkin teman-teman juga mesti bedain ya, insider sama misalnya di luar negeri ya, di hedge fund itu sangat biasa untuk misalnya kita misalnya udah punya fund besar ya, nanti suatu saat udah gede, kita punya portfolio manager, untuk mereka tuh datang ke company itu betul. Hal yang biasa banget sebenarnya. Karena kan kita pemegang saham kan kita ada hak buat ketemu corporate secretary. Contoh nih, lu beli saham Adaro deh. Lu punya emiten Adaro, terus lu telepon deh, saya mau ketemu korseknya. Itu bisa bro. Jadi lu punya saham berapa dulu kan? Iya gitu. Misalnya gue punya, sebenarnya kecil juga gak apa-apa kok. Kecil misalnya 1M tuh juga gak apa-apa. Nah dari situ kan gue ketemu ownernya ya. Akhirnya kan gue bisa nego juga sama dia. Gue bisa beli lebih banyak lagi gak? Gue mau beli misalnya 5%. Gue udah punya segini nih. Gue tinggal tambah sedikit lagi jadi 5%. Ya jadi gue deal-dealan lah. Emang. Nah ini kan kita mungkin bahas, teman-teman banyak yang suka dengan sahamnya Pak Pepe ya. Dimana misalnya strategi dia kan untuk masuk ke indeks kan, MSCI. Cuman apakah itu sebenarnya flow-nya besar atau enggak bro? Karena kita kan weighting di dunianya kalau MSCI World kecil ya. Dan MSCI Indonesia paling fund-nya cuma Edo kan, punya BlackRock. Itu kan sebenarnya nggak sebesar-besar amat flow-nya. Kayak contohnya kemarin brand mungkin Pak Pepe dapat sekitar triliunan ya. 2-3 T ya dapat ya. Berarti tapi sangat jauh ya dari India ya marketnya. Kalau India kan dapatnya bisa 100 T itu. Nah paling gede itu DSSA kemarin tuh. DSSA kalau nggak salah 33 T. Aduh gue nyesel banget tuh jual itu. Dulu gue udah pegang lama tuh DSSA. Tapi gak bisa beli banyak kan? Gak bisa. Ya gue juga beli. Kering. Iya gue juga beli. Nah itu paling lu gitu. Lu kering, lu tarik tinggi. Ya udah masuk MSCI jual gede. Cuman lu tuh berarti orangnya rajin ngumpulin dari market tuh emang rajin berarti ya. Jadi misalnya harian lu pelan-pelan nih lu lihat, lu beli dulu. Kayak misalnya contoh CBRE ya. CBRE mungkin berapa bro? Kalau volume di Bitoverse sekarang berapa? 1.000, 2.000, 3.000 paling? Volume transaksi harian tertinggi tuh bisa 1 T bro. Oh bisa sampai 1 T.
tertingginya ya. Oke. Dulu pas lagi rame-rame itu bisa 1 T sehari. Maksud gua antriannya bisa berapa ribu? Mungkin 1.000, 3.000 kah? Sehari kalau lu ngumpulin 50 M sih dapat. Bisa. Oke. Pas lagi, nah gue tuh paling jago ini bro, main saham FCA. Oke. Nah dia kan FCA nih. Iya. Kalau saat FCA itu saat yang tepat lu bisa ngumpulin barang. Oke. Karena FCA itu kan lu makan di satu harga tuh. Iya. Lu asal bisa dapat antrian pertama, orang buang, lu makan, lu dapat gede di situ. Nah, Oke. gua kumpulin barang banyak di FCA. Oke. Jadi ARB, FCA, Lu kumpulin di situ, jebret, hajar lo. hajar gede, dapat Oke. gede. Terus FCA itu kan antara turun atau naik doang kan. Oke. Kalau di bawah ini lu lihat deh kapasitas lu. Misalnya lu di ARB ini lu bisa makan habis. Iya. Langsung balik arah dong, naik Iya, bro. iya. Jadi gue belakangan suka FCA. Gue abisin barang di FCA, otomatis dia langsung balik arah naik. Iya. Dari bawah ke atas tuh bisa 20% bro. Cuma kan lu butuh jumlah modal Powernya. untuk bisa tembak segitu kan. Nah, lu tinggal hitung. Power lu kira-kira lu bisa habisin barang di bawah gak? Kalau Iya. lu merasa duit lu lebih banyak daripada duit retail, Ya, lu hajar aja. lu lawan aja. Iya. Cuman kalau gitu kan lu butuh jualannya juga. Kalau lu ngambil ARB-nya segitu, ketika dia balik, lu harus jualnya harus cantik dong. Nah, Gak bisa lu tanggain ke bawah jebret gitu, gak bisa. Enggak. Gua tipenya itu kalau lagi ngumpulin, gue ngumpulinnya pelan-pelan. Kalau jual, gue tipenya jualnya pelan-pelan. Gue tipenya orangnya sabar bro. Gue jualnya misalnya 2M, 1M, 2M, 1M. Ya makanya lu berarti orangnya kalau rajin. Iya. Kalau gue gak serajin itu kayak misalnya di kripto aja ya. Lu mungkin langsung jebret kali, Iya. jebret gitu. Kripto kan gak ada market impact-nya. Tapi misalnya kalau yang koin-koin yang mungkin lebih kecil, waktu itu zaman 2024 kan gue banyak yang jackpot tuh yang kering-kering. Kripto tuh ada canggih, dia ada kayak TWAP namanya, time weighted average price biasanya. Jadi tinggal pencet itu, dia distribusin tiap hari otomatis. Oh. Canggih dia. Sebenarnya di saham juga ada sih, apa namanya, automatic order. Iya, cuman maksudnya dia nggak dihitung kan. Kalau di kripto tuh exchange-nya udah canggih-canggih soalnya. Iya. Jadi dia tinggal begitu dia otomatis. Kalau gue kurang sabar kalau orang, gue pengennya jebret aja. Iya, kalau gue manual sih, gue pencet-pencetin. Tapi itu liquid sih, CBRE lumayan liquid. Lumayan liquid. Jadi kan gue beli di bawah banget, terus sahamnya udah naik tinggi, ya untungnya udah banyak lah. Gue cuman perlu jual sedikit, modal gue setidaknya udah balik. Oke. Kan saham-saham PP, BRPT, Brand, Cuan itu udah masuk MSCI semua kan? Tinggal ini satu berarti yang belum. Ada satu CDI ya belum masuk? Iya. Oke. Ya kita udah tahu lah next gameplaynya kemana. Menurut lu 6-12 bulan ke depan, nah, saham apa yang bisa 50%, 100%? Salah satu CDI mungkin bisa. Mungkin ya, we don't know, tergantung moodnya Pak PP. Tapi dia udah gak ada mainan nih. Brand udah masuk, Cuan udah masuk, BRPT udah masuk, PTRO udah masuk. Ya. Dia cuma mainan dia tinggal sisa ini. Kalau dia mainin yang ini, dia cuci piring di atas bro. Cuci piring asing. Tinggal ini doang yang belum. Menurut gue sih full power dia bakal kesini. Oke. Gua. CDI ini kan isinya lumayan banyak ya, ada renewable, ada macam-macam ya. Jadi lu berharap orang tuh banyak kan lebih ngerasa oke gue titipannya deh duit gue ke Pak PP, ketika dia dapat duitnya ntar dia yang masukin aset gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin saham-sahamnya beliau banyak yang tadinya PI-nya besar jadi kecil kan, karena jadi akhirnya kecil. dia masukin aset beneran. Ya. Terus udah gitu enaknya main saham PP itu liquid banget bro. Ya. Liquid. Kalau itu oke. Liquid lah, lu mau 50 100 M masih bisa dihajar 100 M sehari masih bisa kalau PP. Kalau yang kayak CBRE mungkin lebih kecil lah, lebih kecil. Jadi kalau misalnya pengalaman lu, kan lu kan ada tadi lu bilang lu ada salah tuh yang di Carway kan. Carway salah gua. Kapan kita mungkin sebagai retail itu average down dan kapan ini ini salah nih, tesisnya nggak ada nih cut loss gitu. Gua lihat tesisnya broker ownernya mulai jualan. Jadi pas saham Carway itu gua ketemu tuh di harga 200-an perak gitu ya bro. Dia terbang. Gue udah beli terus, dia terbang ke 7.000. Terus gue lihat broker ownernya mulai jualan. Ya udah, out lah. Oke. Tapi itu yang kedua, yang pertama kali dia crash, gue udah jual dulu, udah gitu dia naik lagi, ownernya jualan, gue udah gak pegang lagi. Oke. Kalau menurut lu sekarang ya, seberapa penting foreign flow dalam melakukan analisa sebuah emiten? Foreign flow kalau gue sebenarnya sukanya itu pas gue lagi akumulasi itu nggak ada foreignnya. Kayak CBRE apa segala macem, Pani, Arto, BBHI dulu pas gue masuk tuh nggak ada foreign. Lu masih lawannya retail, lu koleksi. Begitu udah ada foreign justru sahamnya udah terbang bro. Oke. Jadi gue suka kolek tuh pas lagi nggak ada foreign.
Gitu kayak CDIA nih lagi tidur, lagi sepi, nah gue collect. Oke. Kalau dia udah naik, gue udah gak kejar, gue udah ride the wave aja sih. Oke. Gitu. Lu berarti tiap hari jam market tuh lu mantengin berarti? Pantengin. Biasa apa yang lu pantengin kalau di depan itu? Gue ada bikin watchlist emiten-emiten yang menurut gue oke. Setiap hari gue pantengin. Kalau tiba-tiba ada volume beli gede, gue ikut nebeng. Oke. Karena ibarat ada orang yang main di universe gue tahu. Oke. Tuh, jadi gue bisa pilih nih, kan gue punya barang misalnya, gue bisa jual dulu sebagian atau gue ikut trading. Gitu. Tapi gue cuman main di universe gue itu doang, cuman 20 sampai 25 emiten lah. Oke. Nah, retail kan sebenarnya masih suka banyak yang teriak-teriak nih. Kalau retail yang di sosmed ya, tapi gue ada lihat ada perbedaan nih antara retail yang gue bener-bener lihat di market sama retail yang di sosmed. Kalau retail di market gue lihat tuh mulai pintar. Misalnya orang-orang XL yang dulu diketawain, mulai pintar. Jadi kalau lu lihat brokernya emitennya jual, bandarnya mereka langsung pop hilang semua. Iya. Jadi udah mulai pintar nih. Gue lihat kalau yang di market, tapi yang di sosmed nih sama nih, masih selalu kayak nyalain orang dan lain-lain. Menurut tuh perbedaannya apa sih orang-orang yang suka? Oh ini salah nih karena dia. Menurut gue gitu. Yang salahin orang lain nggak bakal bisa bertumbuh bro. Sama lalu sejago-jagonya gue ya, gue contoh ya member-member gue rata-rata untung, tapi kan ada juga yang rugi lah. Yang rugi tetap aja masih salah-salahin juga masih ada. Walaupun misalnya 90% untung, 10% rugi itu kan sama lalu juga pasti sama. Lu kasih untung diem. Kalau untung diem. Untung diem. Kalau salah teriak-teriak. Oke. Tapi nanti pas naik rebound dia diem lagi, hilang lagi. Oke. Gitu sama lah bro. Oke. Karena mungkin mereka baru pertama kali terjun kali ya. Iya. Sedangkan kalau yang di Stockbit mungkin dia udah pernah kejeblos dia mulai belajar. Ini mungkin pertanyaan untuk retail ya. Apa tanda emiten atau bandar dari emiten tersebut mau mainin atau manipulasi harga saham? Karena banyak kan yang rampok 100-200 miliar tuh. 1 tahun ini gue lihat adalah beberapa emiten yang ngerampok begitu. Nah makanya balik lagi ya, sebuah emiten itu layak kita beli atau hold tuh balik ke ownernya sih. Iya. Kalau ownernya ngerti saham dan goalnya tinggi, nah ini boleh kita hold. Iya. Tapi kalau ownernya kita lihat nih cuman mau jualan, ya kita juga trading aja bro, udah untung kita jual. Oke. Mungkin jadi ini gue bener-bener lu harus lihat owner. Oke. Lu kan tadi bilang bahwa lu masuk CBRE itu di market cap berapa? 200M kalau gak salah. 200M. Itu dari harga 75 perak bro. Nah berarti kan lu kan pegang posisi 200 miliar lebih dong harusnya sekarang di market cap sekarang. Betul. Itu plannya gimana dan buat apa? Kan itu kan ada perbedaan di mana misalnya contoh contoh gue beli Bitcoin ketika 16 ribu kan gue hantam terus sampai atas. Kira-kira total naik gue tuh 550% lah. Itu gue bisa exit semua. Sedangkan CBRE lu naiknya jauh sekali. Cuman itu bisa diapain tuh barang yang kayak CBRE? Mungkin kalau di otak gue kan kalau mau direpo ke bank juga bank gak bego-bego amat. Jadi mungkin mereka kalau nggak terlalu ikut, bro. Nggak, tapi maksudnya jumlahnya nggak bisa full dari jumlah yang gue masukin. Paling repo mungkin gak sih berapa? 30%? 30-40. Nah yes, 30-40. Jadi fungsinya untuk apa? Apakah lu bisa suatu saat lu exit atau ini emang lu yang kayak Warren Buffett aja, udah ini gue pegang nih CBRE gitu loh. Jadi gue udah di level yang ini gue belajar pengalaman dari Pani sih. Pani waktu gue collect di bawah itu gue cuman keluar modal let's say 30-an M lah bro. Tiba-tiba pas dia naik tinggi kan jadi tertinggi tuh 400 miliar tertinggi bro. 400 miliar terus kenapa pagar laut itu waktu itu? Iya, pagar laut tuh kedrek semua tuh bro. Kedrek berapa? 200 berarti? Wah, enggak bro, gue pas 350 itu gue ada ambil repo, gue hajar lagi hampir 500. Berarti paninya sih lu repoin berarti? Gue repo pani, gue masuk pani, itu bego banget bro. Luar itu biasa. Fatal. Jadi lu tarikannya panjang jauh sekali, lu bisa kena margin call dong berarti? Gue hampir kena margin Harganya call. Kan pani waktu itu 18.000 sampai turunnya berapa? Turunnya berapa dalamnya? Gue reponya itu di 12.000. Wah lu hampir ke wipe out dong? Pas dia ke 19.000 gue hampir jadi, wah gue merasa gue orang terkaya di Indonesia lah. Oke. Kan gue repo pani, beli pani 19.000, wah untung gue jadi gede banget. Oke. Tapi pas kedrek, wah amsyong bro itu. Hampir margin call, gue di 7.500 gue margin call harusnya. Oh iya. Dia waktu itu udah 7.700. Oke. Nah gue nego sama sekuritas ya. Oke. Bro ini kan force major lah, satu dunia lah. Pakai apa Valburi waktu itu? Trimegah. Oh oke. Gue bilang sama Maybank. Oke. Maybank buat reponya. Dua-duanya ada. Gue nego, akhirnya dia kasih, oh ya udah, lu reduce lah ke 5.000 lah.
Tapi 5.000 tuh ARB sekali lagi udah 5.000 bro. Jadi teman-teman mungkin lihat ini Andri Hakim ini kalau dia salah itu di Pani itu mungkin nggak ada di sini dia. Kalau gue besoknya ARB lagi gue nggak ada di sini. Iya, itu kalau satu kali lagi kan itu. Waktu itu udah ARB, besok ARB gue udah out. Nah, cuman gue kan ngerti saham bro. Gue merasa cara saham itu cara naikin gue juga ngerti bro. Kalau misalnya market maker yang nggak mau naikin, ya udah gue yang naikin. Lu mau dorong lagi tuh kalau misalnya pengen nggak dinaikin. Waktu itu gue masih ada duit cash 18 miliar lebih. Gue pakai duit gue semua itu gue tarik Paninya bro. Oke. Gue tarik Paninya. Oke. Paninya rebound, terus udah gitu kebetulan hoki lah. Ada AKBK lihat trigger rebound. Kan dia kan AI kan bro. Iya. Dia lihat trigger rebound, dia ikutan beli. Oke. Jadi gue HK di bawah naik, udah gitu dia lanjutin ke atas. Oke. Gue selamat jadinya. Kapok nggak lo tapi kayak gitu? Kapok. Oke, jadi makanya sekarang lu udah udah mandiri sekarang ya. Jadi pas rebound di atas, gue jual Paninya sedikit, yang Pani yang repoan ya. Gue jual, gue masukin ke yang lain-lain. Oke. Nah dari situ gue masuk koin segala macem, ya itu untungnya akhirnya. Jadi lu IPO lu tembak-tembakin lah ya. Ya koin. Soalnya bisa dapat besar bro, IPO itu kan kecil dapat kasih ya. Dapatnya kecil, tapi dia kan biasa naik. Pasti kan ada titik di mana dia ARB kan. Ada tuh ya, biasa lu hajar di market lagi berarti. Iya, terutama di FCA. Karena gue ahli kumpulin barang di FCA. Oke, berarti ini pemberani lah ini Andri Hakim ini pemberani. Jadi waktu itu bijinya koin gede. 700, ya kan gue cara mau kaya, gue mau kalahin bapak gue bro. Oke. Jadi gue ya harus modal nyali lah. Berarti lu nggak sama lah kayak lu lah. Ya gue juga modal nyali tuh. Bro. Bitcoin juga kalau turun kan nggak tahu waktu itu 16.000. Menurut gue saat lu miskin, yang lu bisa gadain cuma nyali. Betul, setuju gue. Lu nggak ada duit, terus lu nggak ada ilmu juga nggak ada, pas-pasan kita masih anak muda. Betul. Lu cuma bisa ngadain nyali lu lah. Iya. Kan? Ya lucu sih waktu kita ketemu sama kan puluhan M. Iya kan? puluhan M, ratusan juga ratusan. Iya. Berarti lu 11-12 lah, gue lihat kan lu waktu itu juga lu kasih lihat portfolio Bitcoin lu kan. Ya lu mungkin ya lu lebih banyak dikit, kadang gue lebih dikit-dikit, ya mirip lah. Cuman mungkin kalau sekarang gue lebih liquid kali. Iya lu lebih liquid. Gue lebih liquid. Mungkin gak seliquid itu. Nah tapi gue bisa dapet repoan bro. Cuma menurut gue menarik juga kalau misalnya lu bisa main yang kayak CBR ini lu hold. Kalau kayak si Mukesh Ambani kan akhirnya dia tuh family-nya ngutang sampai dia mati aja bro. Karena kan sahamnya bisa naik. Misal saham 20% 15%. Utang tuh paling cuma 3, kalau level dia 3-4%. Dia ngutang sampai mati aja gitu. Ya. Jadi akan selalu ada gapnya antara utang dia dan asetnya. Nah ini mungkin gue kasih ilmu yang cuman mungkin gue buka di Timothy Ronald doang ya. Jadi contoh misalnya lu beli saham di harga 100 bro. Rata-rata lu 100. Ini cuma gue buka di sini doang nih. Gue belum buka siapa-siapa. Lu harga rata-rata 100 ya. Terus sahamnya terbang nih ke 200. Lu repo lah bro. Misalnya dapat 40%, 30%. Bunganya misalnya gede. Bunganya 14-15%. Kan? Tapi kalau saham ini bisa terbang ke 1.000. Gak ada artinya bro. Dari 200 ke 1.000 kan lu udah untung mungkin hampir 100. Enggak 100%. Berapa ribu persen bro. Ya. Bunganya cuman 14%. Keuntungan upside lu jauh. Dan lu repo di atas itu lebih gede lagi reponya bro. Jadi tapi sebenarnya modal lu sebenarnya kecil banget. Nah ini gue alamin karena di Pani ya. Oke. Jadi gue dapet ilmu kayak, oh iya ya. Dulu kan sebenarnya modal gue cuman 30 M. Tapi gue repoin kok gue dapetnya ratusan M. Nah itu bro. Tapi hati-hati teman-teman, pedang mata dua. Enggak ya, ini pedang bermata dua. Kalau sampai salah mampus. Nah bagusnya itu, lu repo tapi jangan beli barang yang sama. Kalau lu repo beli barang yang lain, lu jadi kaya, lu jadi unlimited money bro. Lu belinya dikit, modal kecil jadi gede, lu repoin aja duit lu jadi gede, lu bisa beli barang. Ya cuman ini mesti punya duit dulu ya. Kalau teman-teman gak punya, mau repo barang ke bank paling lu suruh pulang. Betul. Nah jadi dari sampah ini lu repoin lu bisa beli blue chip. Iya. Jadi lu menjaminkan barang yang let's say bukan jelek banget sih, sedang-sedang, tapi lu bisa belinya blue chip kan. Iya. Terus lu udah bisa hitung kan misalnya repo itu bunganya 14%. Lu bagi ini 12 bulan. Berarti sebulan kan 1,5 lah, 1,5%. Terus lu tahu nih 3 bulan lagi dividen itu kan 10%, blue chip 10%. 1,5 kali 3 bulan aja berarti lu cuman 5%-an, 5-6%. Kan lu masih untung 4%. Belum dari capital gain. Nah gue mainnya kayak begitu bro. Oke, jadi unlimited money, gue puter-puterin duit bro. Ya tapi sampai kalau salah. Ya jangan salah. Jangan salah. Nah kalau gue
pribadi gue punya prinsip yang gue avoid leverage sih. Jadi gue dari dulu nggak pernah pakai leverage. Kan gue pernah pakai sekali zaman COVID. Gue hajar ya untung blue chip sih tapi BBRI gue margin kali 3, abis itu jantungnya nggak kuat gue kayaknya. Iya. Jadi gue paling bagus itu spot sih, aja. paling bagus itu. Jadi gue spot aja dan ya gue coba cari yang liquid. Sebenarnya gue juga ada kepikiran, gue banyak ditawarin orang-orang barang-barang lah. Size mungkin 5-10T, kenapa nggak dijadiin Berkshire lah gitu. Cuman gue pikir mungkin gue gameplaynya ke arah sana sih nanti. ada enaknya tapi pegangan lu tuh private tuh juga ada enaknya bro. Kalau menurut betul. gue. Benar. Karena sesuatu Bebas. yang publik itu lu public scrutiny-nya kan luar biasa. Kayak sekarang lu cuman ngajar orang, kan lu cuman bikin platform edukasi kan. Yes. Itu aja orang ada yang bisa bilang rugi karena lu. Apalagi lu punya emiten. Menurut gue itu lebih berat bisa lagi. Bisa disalahin. Benar. Oke, thank you banget Bro Andri. Thank you. Mantap. Thank you bro. Oke.